Dan begitu mudahnya menjudge seorang itu udah pasti salah hanya berdasarkan postingan yang viral. Hmm. Dipukulnya gara-gara lucu. Gue ngeliatnya gila nih orang out of the box nih, ya kan cara ngadepin konfliknya. Thomas sendiri loh, Nah, sendiri berdua. dua. Anak lu di mana? Hmm? Anak lu di rumah? Di rumah. Di rumah. Iyalah. Kenapa tiba-tiba nanya anak gue? Iya. Kalau lagi di rumah ya jangan diusir bro. Kasihan di anak lu juga. Jangan diusir dari rumah. Ya, ngapain juga gue ngusir anak gue, gila apa? Enggak, soalnya habis kejadian di Malang. Apaan? Ada aki-aki tuh diusir sama warga dari tempat tinggalnya tuh. Sama tetangganya Sama kan, tangga. bukan sama anaknya kan? Ayo kan? Ada juga yang begitu kayaknya. Ya ada. Siapa ya, Imim ya? Ya Imin. Ya Mim Imim. apa Min sih? Min, ya itulah pokoknya. Hmm. Gue inget tuh, ah kesian banget. Yang kejadiannya tuh gue ingetnya yang di awal-awal tuh. Begitu videonya baru-baru viral. Oh. Jadi Kasusnya apa sih sebenarnya itu, Le? dia divideokan sama seorang wanita. Oh. Oh, Wanita yang semlohai. nah, terus dibilang inilah itulah cabul lah. Oh, itu fitnahnya cabul ya? Iya, segala Dikatain macam. cabul Nah, awalnya. habis itu netizen tuh komentarnya di postingan viral itu, waduh, gila udah tua nggak tahu diri segala macam. Waduh, Hmm. netizen se-Indonesia, bro. Emang kalau Tapi netizen ini ya. iya, tapi kita bisa lihat sekarang kan, Iya. ada suatu apa ya, arah angin yang berbeda. Ya walaupun kita belum tahu kepastian kebenaran seperti apa, seenggaknya sekarang udah ditangani oleh pihak yang punya kewajiban Hmm. gitu. Tapi yang jadi concern gue sih itu sih, netizen tuh, aduh, Ya, itulah. dengan begitu mudahnya menjudge seorang itu udah pasti salah hanya berdasarkan postingan yang viral. Hmm. Itu sih keji banget sih. Kira-kira apa ya? Pelajaran apa lah yang bisa diambil ya dari kejadian itu, Le? Apa ya? Pelajarannya ya seperti biasa itu bukan pelajaran. Sebenarnya yang ketahuan banget ya orang tuh nggak mau nyaring informasi Itu sebelum maksud dia gua. melihat Komentar. kenyataannya tuh seperti apa. Iya, dan jangan gampang menghakimi orang, Hmm. ya kan? Karena Wah, ya apalagi berita-beritanya itu baru sepihak gitu loh, ya kan? hmm. Makanya jadi banyak terjadi framing-framing di negara kita tuh ya gara-gara itulah, Le. Karena orang-orang itu tahu gitu loh, orang-orang yang seperti itu tahu bahwa warga kita tuh sebenarnya gampang memberikan simpati kepada orang yang tertindas, bener nggak? Iya. Sebetulnya ya, ya sebetulnya itu bagus kalau menurut gua. Kalau Tapi beritanya tapi benar. tapi ya harus dicek dulu kebenarannya, ya kan? Belum tentu apa yang ditampilkan orang di video atau di foto itu Hmm. sudah menceritakan keseluruhannya gitu loh. Iya kan? Iya. Ya jangan dijajing dulu kalau belum ada klarifikasi atau apa gitu kan. Atau bahkan mungkin ya sebetulnya kita tidak perlu menghakimi ya. Karena udah ada profesinya sendiri. Iya, sekali lagi ya anggap Hakim, aja itu sebagai sebatas tontonan ya kan. Sebenarnya kan? kalau kita yang hakimin, hakim kerjanya apa? Iya, digaji. Nggak ada kerjanya untuk penegak hukum. Iya, daripada nanti kita malah jadi kemakan fitnah, ya kan? Hmm. Akhirnya kita jadi ikut-ikutan ngebully orang, ya kan? Yang ternyata dia nggak bersalah, gitu. Saya penasaran gue. Dari sekian juta orang itu yang membuli Pak, Ya Pak ini, Yaimim, ada nggak yang minta maaf?
Ada dikit, Ada kali ya. ada dikit tapi beberapa itu juga gara-gara ini ada ancaman, Iya. ancaman undang-undang ITE atau apalah itu pencemaran nama baik gitu-gitu Hmm. baru minta maaf. Ya, selebihnya kan karena nggak diancam ya sudah gitu kan, angin lalu cari berita lagi yang lain gitu kan yang bisa dikomentarin lagi. Ngeri loh itu. Dia sampai berhenti ngajar Iya, gara-gara kasus itu. Dia dosen S2 deh, Mas. S2 atau S3 ya? iya, Di UIN di Jawa Timur. fatal akibatnya ya. Wah, Ya kan? Dan yang disayangkan gue nggak tahu sih maksudnya tetangga-tetangganya itu gimana ya, maksud gue kan mudah. yang namanya bertetangga, tetangganya kan nggak cuma satu dua orang ya. Tapi masa iya sih sampai apa namanya dia terusir tapi nggak ada yang ngebelain gitu. Nah, masalahnya kan Tetangganya kita gue nggak bingung tahu dah. juga tuh. Dia kan tinggalnya di perumahan, di klaster. Hmm. Apakah jumlah warganya banyak atau memang cuman sedikit sejumlah orang itu aja. Salah salah tempat tinggal dong dia kalau begitu. Dia masuk ke paguyuban, Mas. Komplek paguyuban. Kompleks perumahan paguyuban. Bla bla Eh, bla. ya makanya akhirnya justru malah kebalikannya kan, begitu orang ngikutin mulai ada yang mengcounter gitu kan, terus nyelidikin ternyata si penyebar isu cabul itu malah lebih kurang ajar kelakuannya. Iya kan, ternyata dia punya sewa rental mobil kan, Iya. tapi nggak punya lahan parkir, Nah, parkir sembarangan, iya kan? Jadi kayak gitu-gitu beritanya. Jadi aneh gitu ngikutin. iya. Hah? Ntar biarin ini kan udah masuk dua-duanya udah masukin laporan ke polisi. Ah, Biar aja itu yang berproses. iya. Kita komentarin aja. Iya, Tapi maksudnya sekali lagi ya udahlah, jadikanlah ini hanya sebagai tontonan gitu ya. Ya kan? Tontonan yang menarik aja. Kalau emang lu suka lihat orang berantem ya kan, ya udah nikmatin aja gitu loh. Nggak usah ikut-ikutan mencaci atau salah satu pihak gitu loh maksud gua. ah, ya, Ya kan? yang lucu tuh salah satu postingan ketika Yaimim tuh pura-pura stroke di kantor polisi, Bang. Cuy, yang pas dia main kuda-kudaan habis diomelin cuy itu buat gue itu out of the box itu. Enggak, yang stroke lu udah tahu belum? Tahu gua. Latar belakangnya apa? Nggak tahu gua. Nggak tahu kan? Nggak. Dia bilang ini untuk menghargai yang buat orang yang udah mengancam saya dengan santet. Cing. Dia bilang gitu. Aduh, dia segitu ya lo menghargai orang. Pura-pura stroke. Sama kalau menurut gua ya, itu adalah tindakan aktif non violence yang sebenarnya. Oh, iya. Setuju nggak lo? Iya. Waktu dia dimarah-marahin tuh, ya kan, dibentak-bentak cuy, tiba-tiba dia belaga gila cuy. Iya, jatuh. Main kuda-kudaan itu yang dia kayak main kuda-kudaan itu, keliling-keliling, habis itu dia jatuh. Ya ini ngeri. Hah? Nah, Gimana lu? Kalau lu jadi orang yang marah-marah itu, lu ngelihat orang yang lu marah-marahin, belaga gila kayak gitu. bete lah. Tapi kan lu nggak bisa mukul cuy. Hah? Nggak bisa. Itu ada kamera di situ dia tahu. Bener juga Mungkin ya. kalau nggak ada kamera kena. Tapi akhirnya secara psikologis lu akan merasa seperti apa? Bete, asli. Pengen mukul ada kamera. Bininya kan aktif videoin Iya, juga. iya. Pengen mukul tapi lucu gitu ya. Siapa Bu Rosida ya? Iya, Ros kalau ya. nggak salah tuh. Aktif videoin juga. Tuh bener tuh kalau nggak ada kamera mungkin udah kepukul. Iya. Iya, ada kamera aja. Dipukulnya gara-gara lucu. Gue ngeliatnya gila nih orang out of the box nih, ya kan cara ngadepin konfliknya, ya kan? Gue kalau disuruh begitu niru gitu ya, kayaknya nggak bisa deh. Le. Susah bro. Susah. Dia butuh apa ya? Kalau gue ngeliat
butuh nalar, butuh apa ya, ketenangan yang tinggi itu loh Wih, untuk bisa kayak gitu, supaya dia tetap bisa berpikir waras dan nggak kepancing emosinya loh. iya, Iya kan, iya. hebat itu. Kebayang kalau ribuan orang yang demo tuh kelakuannya begitu ya. Wah, Polisi juga bingung. demonya rame tuh. Iya. Terhibur yang nonton juga, Heeh, yang kena macet juga. bener. Yang jaga juga ribet. Yang jaga ribet. Ngapain ya? Debus dia katanya. Udah lumping ini. Tiba-tiba ya kan ada yang mau kuda ya kan. Kacau itu. Bukannya gas air mata, oralit dulu yang disemprot sama itu tuh oralit tuh. Apa ya? Ngeri. Filosofi apa yang dipakai sama dia itu, Le? Itulah artisman violence gue rasa. Tapi dengan bentuk yang jenaka. Iya, ngeri tuh. Cenderung agak gila. Perlu lah ditiru tuh. Berarti ada beberapa pelajaran sebetulnya yang bisa diambil. Jangan cepat menghakimi orang. Itu Oh iya. satu. Yang kedua, kalau lawan bicara lu udah emosi, Nah, lu belaga gila aja udah. ajak joget ya. Iya. Iya. Nangning, ning nangning dulu, nangning gitu. Hah? Oh, Iya yang kan? ngambil gitu. Ah, Jo. Ah, jadi lupa, Bang. Jadi burung gantangan. Ah, Itu seru tuh. iya. Tapi perlu disadari lah, maksudnya jangan sampai ya kebetulan yang dilawan yang menjadi korban adalah ya itu orang yang menurut gua secara karakter dan mental dia orang kuat, ya kan, akhirnya dia berbalik bisa melawan tanpa harus berbenturan dengan yang apa membuli dia dan yang memfitnah dia gitu ya dengan cara yang benar, akhirnya sekarang ke ranah hukum ya kan. Tapi kebayang nggak sih lu kalau misalnya itu terjadi sama diri lu ya, atau gua lah, ya kan, atau siapapun lah yang mungkin nggak bisa ngelawan, yang gampang kepancing emosi, Wah, tindakannya kan jadi salah nanti kan. bisa tawuran, Bro. Itu makanya bisa jadi makan korban gitu loh, iya kan. Ya jadi ya itulah, jangan terlalu merasa diri itu banyak tahu gitu loh, hanya dengan nonton Sekelumit. sekelumit dengan sepotong video, ya kan. 15 detik, 30 detik. Iya, jadi yang orang yang lebih pinter lah, ya kan, lebih bijak lah gitu ya kan. Ngeri. Udah. Udah. Oke. Kasih kawan-kawan. Peace. Peace.